Okay, so we're all sitting there. Let's pick up their votes. Why is it great? Great deal of imagination. Marvelous. I've never been sure. On those occasions when I saw it, it seemed that there was a sign. Well, sometime in the day, there was yes. Somebody had something to say. And then there was Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas agenda penting, yaitu FOMC Meeting atau Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Bank Sentral Amerika Serikat kali ini akan melaksanakan pertemuannya atau FOMC-nya pada hari Kamis dini hari tanggal 29 Juli 2021. Tepatnya pengumumannya pada pukul 1 dini hari, sementara konferensi pers oleh Jay Powell sebagai Ketua Bank Sentral Amerika Serikat pada pukul 1.30. Sebelum kita membahas bagaimana agenda dan pergerakan atau dampaknya terhadap pergerakan dolar dan mata uang lainnya, kita akan membahas dulu ke belakang sejenak. Pada bulan Juni, hal ini kita sudah bahas pada data NFP kemarin, yaitu pada video yang berjudul NFPAS Juli 2021 penegasan arah dolar. Jadi pada video NFPAS Juli 2021 penegasan arah dolar, kita melihat bahwa di bulan Juni lalu dolar AS mengalami penguatan signifikan sebagai bulan terkuatnya sejak November 2016. Penguatan yang signifikan di mana bulan Juni ditutup dengan penguatan dolar sebagai penguatan bulanan terbaiknya, dan dolar menguat ke 2,5 bulan tertingginya di atas level 92. Dan di saat itu, di video itu sudah disebutkan bahwa arah dolar memang masih cenderung menguat, di mana The Fed mengalami sedikit perubahan dengan menyatakan think to thinking atau it's time to thinking about tapering atau pengurangan stimulus. Dengan sedikit perubahan ini saja, di mana terlihat bahwa dolar mengalami penguatan, dan pada akhirnya outlook dolar pada NFPAS Juli 2021 pada video itu memang terlihat agak menguat ya. Di saat video itu dijelaskan bahwa mata uang terkuat yaitu USD Kanada menguat, artinya dolar Kanada melemah terhadap dolar AS. USD Kanada menguat dengan pola cup and handle, dan memang sempat dolar Kanada pada saat itu akhirnya memang melakukan penembusan pola cup and handle ya, yaitu dengan menembus MA 200 daily-nya dan sempat berada di level 1.28. Sementara jauran nomor 2 yaitu pound sterling GBP USD memang juga ikut melemah. Waktu itu dikatakan bahwa pada video NFPAS Juli 2021 penegasan arah dolar, dan GBP USD mengalami pola head and shoulder, yaitu dengan tembusan di bawah 138, dan akhirnya memang GBP USD mengalami pelemahan dengan mirip seperti USD Kanada, yaitu menembus MA 200 daily-nya, yaitu sempat di bawah 136. Dan walaupun saat ini terjadi rebound sedikit atau terjadi koreksi terhadap US dollar, di mana USD Kanada kembali di bawah 126, sementara pound sterling berada kembali di atas 138 menjelang rilis menjelang agenda FOMC meeting ini. Namun kita akan lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Dari sini kita mulai masuk ke pembahasan agenda FOMC meeting kali ini. Sejak Juni, arah penguatan dolar memang masih belum bisa terlihat dilawan ya. Maksud saya, walaupun terjadi koreksi, tapi tren penguatan dolar masih terbuka. Ada dua hal yang membuat dolar memang didukung penguatannya. Pertama adalah
seperti tadi dibahas di bulan Juni lalu, FMC atau Federal Reserve-nya mengadakan perubahan sedikit kebijakan dengan memulai wacana tentang tapering. Dimulai dengan it's time to think about to thinking about gitu ya. Jadi dimulai dengan perubahan sedikit, ada wacana stimulus, pengurangan stimulus, itu pertama. Yang kedua, kali ini dunia mulai lagi dihantui oleh kecemasan. Di saat bulan Juni yang kemarin saja sebenarnya ada keluasan di mana berbagai negara mulai membuka ekonominya, entah itu Kanada, Amerika, UK gitu. Dan di beberapa negara termasuk kita juga agak melonggar. Tetapi di bulan Juli, awal Juli ini sampai sekarang, Delta varian dari coronavirus COVID-19 membuat ada kecemasan baru. Bahkan negara kita, Indonesia, menjadi epicentrum baru dengan kasus lonjakan yang sangat tinggi dan jumlah kematian juga sangat signifikan, cukup tertinggi di dunia. Dan bahkan setelah Piala Eropa di UK atau di Inggris usai, Inggris pun mengalami ancaman dengan peningkatan jumlah kasusnya. Seperti Indonesia juga. Bahkan belakangan ini Indonesia yang agak melemah, sementara di UK atau Inggris mulai naik lagi, mengalahkan Indonesia pasca Piala Eropa. Dan rencana pembukaan penuh atau full reopening dari UK akhirnya tertunda. Jadi dua kasus ini, yaitu perubahan arah sedikit dari Federal Reserve dan kecemasan baru, mendukung penguatan dolar untuk saat ini. Dan ini sepertinya menjadi background bagi The Fed untuk melakukan meetingnya. Dan meeting Juli kali ini sepertinya memang akan membuka lagi puzzle atau kepingan atau clue sedikit dari yang kemarin membuka ada wacana pengurangan tapering diakui, walaupun inflasi dianggap masih sementara. Dan kali ini ya akan dibuka lagi tabirnya sedikit demi sedikit bahwa kapan sih akan dibuka, karena waktu Juni kemarin akan mulai melakukan perubahan signifikan di 2023, terutama tentang kenaikan suku bunga. Wacananya dibuka di 2023. Kali ini akan lebih menegas lagi detail-detailnya, perinciannya seperti apa, karena 4 minggu dari sekarang di Agustus nanti ada pertemuan Jackson Hole meeting di mana The Fed akan mempertegas arahnya untuk sisa akhir tahun ini. Seperti itu. Jadi pertemuan atau meeting kali ini memang akan cukup signifikan pengaruhnya terhadap dolar dan mata uang lainnya. Federal Reserve yang sangat-sangat dovish atau pro pelonggaran moneter, yaitu James Bullard, bahkan kali ini menjadi salah satu yang paling signifikan sebagai yang hawkish atau pro pengetatan moneter, dengan bahwa inflasi yang menguat ini bisa jadi tidak sementara atau ancaman ini real gitu. Jadi komposisi anggota Bank Sentral Amerika Serikat memang menjadi lebih banyak yang pro tentang kenaikan atau pengetatan moneter. Jadi kita akan lihat bagaimana arah dolar yang masih potensial untuk didukung. Tetapi tetap Amerika saat ini untuk tenaga kerjanya masih menjadi PR, karena masih menjadi masalah di mana jumlah tenaga kerja masih jauh sekitar 6 juta di bawah level sebelum pandemi atau pra-pandemi. Jadi ini masih menjadi PR. Yang kedua adalah penguatan US dollar pada akhirnya akan menjadi bumper atau menjadi spons atau yang menyerap bahwa penguatan dolar itu seperti tax atau seperti pajak. Dengan penguatan dolar, perdagangannya, ekspornya menjadi tertahan karena dolar lebih mahal, sementara importnya lebih murah. Dan ini menjadi penahan, bahwa artinya apa? Sekuat-kuatnya US dollar pada akhirnya cenderung akan menjadi balance lagi. Itulah kenapa The Fed sepertinya pede-pede aja gitu. Jadi memang diakui dengan perubahan sedikit
kebijakan terhadap wacana pengurangan stimulus, dan kedua dengan adanya kondisi coronavirus Delta varian ini, mungkin memang akan memperkuat US dollar, tapi penguatan US dollar itu akan menahan inflasi sebenarnya. Jadi ini yang menjadi optimisme The Fed bahwa inflasi memang sementara. Jadi secara medium term bisa jadi perubahan skala moneter The Fed yang lebih kepada pro pengurangan stimulus menjadi lebih balance karena ada beberapa faktor, yaitu kemungkinan pada akhirnya isu pandemi bisa jadi mereda lagi, walaupun itu masih butuh waktu. Kedua, penguatan dolar pada akhirnya menjadi beban ekonomi Amerika Serikat sehingga inflasi bisa jadi tidak akan sekuat itu. Jadi pada akhirnya saya melihat dalam medium term memang ada kecenderungan konsolidasi pada akhirnya, walaupun dolar masih mungkin menguat. Jadi begitu. Memang agak-agak cenderung lebih kuat karena kita lihat bahwa pertemuan Bank Sentral Eropa kemarin, di pekan kemarin sudah kita ketahui bahwa ECB ternyata dengan Lagarde menyatakan bahwa di saat Amerika bicara seperti itu pengurangan stimulus, justru ECB akan mempertegas stimulusnya, masih butuh stimulus, masih butuh penambahan, dan outlook inflasi masih jauh di bawah 2%. Jadi tidak ada bicara tentang ancaman inflasi malah. Dan ini berbeda kan dengan Amerika Serikat atau dengan Kanada dan Bank Sentral Kanada atau Bank Sentral UK atau Inggris, ya, Bank of England. Jadi ECB ini menjadi negatif faktor buat major currency lawan dolar. Jadi kita memang melihat bahwa bulan ini US dollar masih menguat begitu. Karena memang salah satu faktor lemahnya titiknya ada di ECB, dengan euro menjadi yang cukup lemah belakangan ini. Nah, jadi demikianlah pembahasan kita kali ini. Jadi kita akan melihat bahwa pada akhirnya potensi penguatan dolar masih mungkin terjadi, tetapi bisa jadi terbatasi karena beberapa faktor tadi. Penguatannya didukung oleh satu, wacana pengurangan stimulus atau outlook moneter yang lebih ketat. Kedua, kasus pandemi yang masih menjadi ancaman. Tetapi hal ini ditahan dengan outlook bahwa penguatan dolar pada akhirnya menjadi beban ekonomi Amerika Serikat sendiri. Yang kedua, data tenaga kerja Amerika Serikat masih cukup jauh dari ekspektasi, 6 juta di bawah pra-pandemi level ya. Jadi kita akan melihat nanti di bulan Agustus bagaimana sih non-farm payroll-nya. Itu juga akan menentukan. Jadi masih menentukan. Kalau data non-farm payroll-nya semakin baik, semakin signifikan, penguatan US dollar tidak bisa dibendung lah sepertinya. Tapi kita masih lihat itu. Dari kesemuanya itu yang menjadi arah dolar sedikit menguat belakangan ini pada akhirnya adalah ECB, di mana euro juga sebagai major currency yang cukup tertekan. Jadi demikianlah pembahasan kali ini. Data FMC meeting yang akan pada akhirnya kita tunggu lagi, walaupun dolar agak menguat tetapi masih hati-hati, bisa jadi ada ancaman koreksi karena kita akan menunggu data non-farm payroll bulan Agustus nanti dan pertemuan Jackson Hole meeting Agustus nanti. Jadi demikianlah pembahasan kita kali ini. Ingat, stop loss, target yang rasional. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.